Fadilah Hartanti Channel. Sebelumnya saya sudah bersama Bu Erlina ya. Untuk teman-teman selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ibu, bagaimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah. Kebetulan hari ini kita ada dua mata pelajaran yang saling bersangkutan. Betul. Dengan adanya hari kemarin adalah hari lahirnya Pancasila. Terus hari ini tadi kita PAT-nya pelajaran sejarah dengan Pancasila juga PPKN, Pancasila dan juga PPKN serta proklamasi tadi ya, saya juga lihat. Iya. Nah, saya di sini mau nanya nih, kan Ibu sebagai guru PPKN gitu ya. Iya. Gimana sih cara kita untuk memaknai nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan gitu? Ini Gimana? apalagi kita selama sudah kemarin ya ada zaman masih corona katanya ya. Iya, corona. Ada katanya si Omi segala ya. Iya. Salah dia. Iya. Arti memaknanya saya sangat sedih sekali nih anak-anak sekarang. Gimana? Semakin hari pemahaman atau nilai-nilai Pancasila yang ada Pancasila yang 5 sila tersebut, ternyata anak kurang memaknai 5 Pancasila sini. Terutama sila keduanya, kemanusiaan yang adil dan beradab. Iya, betul. Beradabnya di sini nih. Iya, sangat kurang. Karena kita masuk 3 tahun ya. Iya, 3 tahun ya baru masuk. Masuknya 3 tahun. Saya bukan nyalain siapa-siapa. Apa keadaan kita nggak bisa disalahin. Nah, tugas kita sekarang guru PPKN justru kita harus dengan kerja keras mau tak mau ini. Jadi untuk menanamkan nilai-nilai Pancasila yang ada ini, anak semakin kayaknya kabur pengertiannya. Kalau kita lihat karena waktu dia KBM secara daring ya, kalau tidak salah ya, Iya. Betul kali ya. Iya, betul. Ini secara dia kan daring. menggunakan Gadget. gadget. Jadi Iya. penanaman nilai-nilai yang ada di dalam Pancasila yang 5 sebagai manusia, fungsi manusia sebagai sosial itu Berkurang. sangat tipis sekali. Itu yang menjadi kendala kami. Sedih sekali. Penghargaan kita bukan ingin dihargai, ingin dihormati, tidak ya. Sikapnya ini nih. Iya, sikap. Nah, kita bagaimana untuk seorang pendidik untuk menanamkan sikap-sikap yang ada terutama dalam Pancasila yang 5 sila tersebut. Yang kemana di dalam 5 sila itu ada 45 nilai yang harus dikembangkannya. Menghargai orang lain, mau bekerja keras. Ini justru kita lihat penanaman nilai untuk menggunakan tugas saja nih ya, Tim. Kita masuk Padahal mau bekerja dalam nilai sila betul. kelima keadilan Sosial sosial. bagi seluruh rakyat. Terutama poin nilai itu kan ada 10, poin Iya, 9-nya. poin 9. Suka bekerja keras. Nah, nilai ini mah anak-anak sekarang karena terlena kali ya. Iya, Ada terlena lagunya dengan terlena. Nah, itu. Nah, kita sebagai guru terutama PKN, jadi bukan tugas semua guru harusnya. Iya. Cuma untuk membangkitkan lagi bagaimana karakter anak bangsa Iya. untuk kedepannya, karena dalam ngalamin pandemi yang kemarin itu yang corona, Xiaomi lah, 3 tahun lebih, 3 tahun lebih atau 2 tahun lebih? 2 tahun lebih. 2 tahun lebih yang mau masuk 3 tahun. Nah, Iya, itu betul. yang bikin kita Jadi PR jadi banget. PR banget bagaimana kita katelahna katanya pemahanya yang diinginkan kan ke para. Nah, saya inginkan untuk generasi muda sekarang terutama ya guru PPKN. Iya, Wayahna kita harus sama-sama lah. Soalnya siapa lagi yang ingin atau bisa untuk membangkitkan nilai-nilai Pancasila itu sendiri. Kalau bukan guru terutama PPKN terutama dengan guru-guru lain Iya, lah. betul. Ini yang diharapkan gitu. Karena kita sebagai roda penggerak Nah, dunia penggerak pendidikan. pendidikan itu Iya, yang diharapkan. Tumpuan beratnya kan Betul, kita. betul. Iya, Apalagi di sana ada Pancasilanya, Iya, PPKN-nya. iya. Pendidikan Pancasila. Nah, yang garis bawahi pendidikan Pendidikan Pancasila. Pancasilanya, iya, Itu betul. yang memprihatinkan sekali. Coba tanya anak yang sekarang. Coba sebutkan Pancasila ada berapa? 5, kadang sebutnya 6. Ada 5, terus kadang mereka menyebutkan 6. sila ketiga, sila kelima suka ketukar sama Nah, mereka. itu. Pas pelajaran sejarah Indonesia ya, itu. Itu yang menjadi prihatin kita sebagai Sebagai kita guru, iya. itu. Terutama guru rumpun IPS yang kita kan IPS, IPS ya, betul. IPS kebangsaan terutama. Betul. Terus juga kalau misalnya kita nih ya Bu mengenai sejarah gitu ya, kan banyak sejarah itu beberapa versi mengatakan Pancasila dibuat oleh Soekarno, Pancasila dibuat oleh Muhammad Yamin, Pancasila ada dari zaman Majapahit. Kalau menurut Ibu Erlina sendiri bagaimana? Kalau menurut saya, setelah saya belajar di teori yang ada ya, terutama di buku Santiaji, saya dari dulu perpatokan ke sana ya. Iya, betul. Buku-buku Santiaji, saya berberat ke sana. Jadi Pancasila itu kapan lahir Pancasila 1 Juni kalau misalnya Soekarno, kata saya
Kalau menurut saya guru PPKN ya, Iya. terutama setelah berdasarkan teori yang ada, itu tepatnya zaman dahulu sudah ada. Justru lahir istilah Pancasila ini tepatnya tanggal 1 Juni itu istilah. Oh, istilah. Pancasila itu Berarti untuk memperingati hanya simbolis ya. simbolis saja kali ini ya. Simbol bukan simbolis aja ya, simbol ya. Iya, hanya sebagai simbol gitu ya, agar kita kapan selalu hari lahir ingat. Pancasila itu sudah ada. Kalau menurut sejarah, kalau di buku Setiaji kita lihat ya, itu sudah ada sejak zaman dahulu pada abad 14. Abad 14 kerajaan Majapahit itu Iya, ya, betul, ya, kerajaan menurut Majapahit, sejarah ya. iya. Karena Itu kan dalam buku Sang Sekerta ya. Iya. Bukan apa? Kerta. Buku Sutasoma, Sutasoma, Kitab Sutasoma, Empu Tantular. di Iya. sana ada Sang Sekerta Pancasila. Sejarah Tetapi Indonesia. disebutkan Pancasila yang kita kenal sekarang 5 dasar ketuhanan, bukan itu. Jadi Pancasila sini panca itu 5, Iya. sila itu sendi, jadi berpatokan kepada 5 yang sendi. Apa saja, tidak boleh berbohong, berbuat zina, berkata jujur, madon itu berzina ya. Berzina, kalau nggak salah. iya, Itu ada iya. 5 itu semua. Saya pernah dengar. Nah ini karena nggak di anak-anak sekarang nggak mau bertanya, jadi sayanya Iya. kaku lagi lidahnya. Iya, dan ya. kita juga ada yang karena mungkin gap year itu ya, corona itu Corona. kan. Iya, materi kalau kita mau ngebahas kan kebanyakan anak-anak mematikan kamera, mematikan mikrofon. Kita nggak tahu mereka dengerin kita atau ngapain ya nah kan. itu Iya. salah satu Kendalanya gitu, belum kendalanya lagi itu. kuota internet segala macam, sinyal ya kan. Betul. Kita tidak seperti Singapura. betul gitu kan. betul Iya. Jadi tepatnya lahir Pancasila tuh kalau menurut saya ya sebagai guru PPKN itu tepatnya itu sudah ada sejak zaman dahulu lahir Pancasila Berarti abad sudah 16 pada kerajaan Majapahit ya, dalam buku Sutasoma karangan Empu Tantular Tantular, sana. iya. Nah itu ada di dalamnya terus negara Kertagama itu. Iya. Di sana disebut Pancasila. Jadi Pancasila dulu disebutnya berbatu sendi yang 5. Lima, iya. Itu tadi yang saya sebutkan tadi yang 5 tadi itu. Satu lagi yang kurang tuh, kalau nggak salah itu. Kemudian juga didukung dengan Didukung baru semboyan negara semboyan kita, negara kan? kita, Bhinneka Tunggal Ika. Makanya waktu 1 Juni itu Insinyur Soekarno berusaha untuk membuat dasar negara kita, istilah ya. Iya, istilah Pancasila yang sudah ada yang dahulu itu diangkat lagi ya. diangkat kembali. Sama juga pas waktu kalau dari sisi sejarah itu ketika Soekarno diasingkan ke ND. Iya. Ya. Soekarno kan dia merenung di bawah pohon pohon sukun ya Iya, kalau pohon kita sukun, bilang. ya. Terus kan lihat ke atas itu ada 5 cabang daun sukun. Bagaimana kalau saya membuat atau membentuk dasar negara dengan 5 aturan. 5 aturan. Nah, disitulah baru tercetusnya Pancasila. Pancasila. Iya. Makanya- Apakah anak-anak suka baca buku sejarah? Tidak. Makanya saya jelaskan di sini bersama Hari 1 Juni ini sebagai hari lahirnya Pancasila. Iya, betul. Tapi kalau saya menurut saya tepatnya sebagai lahir istilah Iya. kalau saya ya, Iya. kalau saya. Tapi semua udah masuk ke pemerintahan disebut hari lahir Pancasila sudah menjadi hari nasional hari soalnya nasional ya kan. jadinya Iya. mau jadi ada beberapa pendapat ya. Iya. Ya betul nggak ini? Iya, Menurut betul. sejarah nih ya. Iya, betul. Nah, Kita sama ratakan Sama saja, ratakan. ya, samain aja ya kan. Iya. Ya, terus bagaimana menurut Ibu nih kesan-kesan pesannya lebih tepat ya, pesan untuk para generasi muda kita akan menonton nih mengenai kayak memaknai nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam mereka belajar di sekolah, dibangkitkan minat bacanya ini. minat baca. Soalnya minat baca untuk baca buku, terutama kalau untuk buku PPKN itu jangan ada seperti komik ya. Iya betul Bu. Nah, Sejarah pun Sejarahnya, sama. makanya kita di SMA 3 ini ada namanya ekskul di rumah 4 pilar ya. Nah sekarang cerdas cermas MPR dan DPR kita usahakan itu anak-anak untuk mau baca terutama itu pemahaman terhadap nilai-nilai Pancasila. Di sana kan tiap karakter di Pancasila yang dikembangkan 45 butir ini harus dikembangkan. Jadi kembali lagi untuk baca. Kalau misalnya di dalam surat Al-Qur'an Al-Baqarah ya, Iqra ya, Iqra. Nah itu jelas satu. Iya. Nah gimana cara membangkitkan untuk semangat? Gurunya harus pandai gimana Iya, caranya. kita juga harus banyak belajar ya Bu ya. Belajar bagaimana sepanjang hayat. Sepanjang hayat betul. Benar. Betul sepanjang hayat. Jadi mau tak mau kita harus mempelajari ini anak mau dibawa kemana biar dia mau membaca baru benar. Saya kenapa ngambil buku jurusan PPKN? Kenapa tuh Bu?
itulah saya terketuk hati saya. Tadinya saya ingin jadi akuntan. Wih, keren ya. Kenapa Iya, lari-lari itu. saya pikir. Jadi PPKN ini banyak yang berminat. Kalau guru masuk pasti Saingannya textbook gurunya Iya, textbook, satu. iya. Jadi anak-anak tuh tidak berminat sama sekali. Justru saya mencoba bagaimana nih PPKN sebenarnya menarik. Apalagi menanamkan nilai-nilai yang ada di dalam Pancasila Sila. ini. Biar menarik bagaimana? Nah, itu tugas kita sebagai guru. Sangat Nah, mulia. mau sangat mulia. Sangat mulia sekali Jadi berarti yang kayak diharapkan ya itu tadi minimal anak tuh bukan ya digerakkan termotivasi bagaimana. Termotivasi Nah, agar mereka bisa mengamalkan nilai Nah, Pancasila. kalau anak-anak kan gitu. biasanya lihat guru cantik baru dia termotivasi. Iya, guru Kalau saya asik, kan guru usianya gaul. sudah dari biar dia termotivasi bagaimana caranya? Dengan cara pengajaran yang asik yang biasanya asik, kan. gimana caranya ini tugas kita sebagai betul. guru. Jadi dikatakan jangan PPKN itu penanaman nilai itu monoton enggak. Iya. Sejarah pun juga sama. Bagaimana anak ini tertarik, bagaimana anak suka, ya kita sendiri. Jadi akhirnya anak tuh mau untuk membacanya Dan tertarik. tertarik. Berminat, Terutama tertarik. penanaman nilai yang sekarang karena imbas dari Globalisasi, iya. yang tadi tidak ada penyekatan, Westernisasi ya kan? westernisasi. Sekarang Tidak ada westernisasi. penyekat-penyekat kan, belum makan, benar. tabu, jangan. Sekarang Iya. maju tuh anak dia. Ditambah lagi dengan isu-isu yang sekarang merebak ya, mungkin Nah. LGBT kalau anak tidak kita arahkan bisa bahaya. Kalau mereka tidak kita arahkan tentang ini boleh itu tidak boleh gitu kan. Kan memang ada LGBT yang istilahnya kan sangat dilarang gitu ya. Walaupun dari segi kemanusiaan kita memperbolehkan mereka hidup ya, tapi kalau untuk hubungan dengan agama dan Tuhan ya biarkanlah gitu Iya, kan ya. Ada iya. batasannya Ada juga. batasannya kita, juga. iya. Seperti itu. Seperti itu dah. Oke, terima kasih Bu Erlina atas Iya, waktunya. Terima kasih atas sama-sama. ilmunya. Saya jadi banyak belajar ya. Oke, teman-teman, itu dia bincang-bincang saya dengan Bu Erlina, guru PPKN SMA 3. Kurang lebih mohon maaf. Terima kasih sudah menonton channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.